Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman, adik-adik semua, pada hari ini dengan penuh rasa syukur kita akan merayakan perayaan Natal bersama untuk keluarga besar bidang keuangan di Rumah Sakit Pangirapi ini. Sebelumnya izinkan saya berpantun. Minum kopi gelasnya pecah. Gelas pecah gimana yang punya? Selamat pagi di hari yang cerah. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Izin perkenalkan, kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi semuanya sudah kenal. Perkenalkan, saya Tika dan sejawat saya Mas Agung. Ya, hari ini akan memandu acara dari pagi sampai nanti di akhir acara. Jadi teman-teman jangan beranjak dari tempat duduknya kecuali waktu dimakan ya. Kalau makan itu harus Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan susunan acara hari ini. Untuk yang pertama, misa kudus. Yang kedua, foto bersama. Yang ketiga, dilanjutkan dengan sambutan. Yang keempat, games. Yang terakhir, makan siang bersama. Dan mengawali perayaan Natal pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan memulai misa kudus. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti misa kudus pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Paulus Erwin Sasrito, PR. Misa kudus akan diiringi dengan lagu pembukaan Hei Mari Berhimpun. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan semua dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk saja. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah lama nggak terdengar lagi Hai Mari Berhimpun, ya. Kita Natalan nih. Tidak ada yang terlambat, ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini ada sekitar 1.500 orang, ya, coba yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan enggak. Ya. Kita bersyukur bersama keluarga bisa hadir di sini sampai Melkos harus tutup, ya, jangan tutup. Kita merayakan kehadiran penyertaan Tuhan, kelahiran Tuhan, dan masih ingat tema Natalnya apa? Allah hadir
menyelamatkan keluarga. Ya. Maka kita juga mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, dan secara khusus untuk keluarga besar bidang keuangan rumah sakit Panti Rapih yang bagian sentral, ya, untuk bertanggung jawab pada hajat hidup orang banyak. Ya. Kita mohon berkat Tuhan, dan juga untuk tempat-tempat karya kerja kita nanti, kita akan mohon berkat Tuhan. Kita hening, kita siapkan hati kita akui kelemahan kerapuan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami, dan di tengah masyarakat katakan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Langit memberi
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang lagi. Masih semangat? Baik, ini ada warna merah dan warna hijau. Itu sesuai dengan kedudukan itu atau tidak? Ya. Baik, nah saya akan mulai khotbah saya dengan berita yang lagi-lagi viral hari-hari ini, broken string. Wah, sudah membaca? Wah, belum ya? Mungkin sekeuangan sangat sibuk ya di bagian keuangan itu ya. Jadi broken string, ada ya broken string, string atau string? String tahu ya? Garis ya, broken string ya. Memoir atau suatu kisah refleksi dari seorang public figure, namanya adalah Aureli. Saya kenal juga ya, ini mengkisahkan pengalamannya dulu ketika dia mulai membangun kehidupan keluarganya yang pertama. Dan intinya pokoknya dia merasa nggak happy dan merasa tertekan, merasa terpenjara, dan merasa mengalami KDRT dan lain sebagainya. Itu intinya itu. Kemudian dia bisa bebaskannya, nikah Katolik, kemudian mendapatkan anulasi untuk pembatalan nikah, kemudian dia menikah lagi dengan pasangan hidupnya yang sekarang yang tinggal di luar Amerika. Poinnya adalah saya merasa betapa apa yang dilakukan oleh seorang Aureli pada waktu itu. Dia masih sangat muda dan suaminya sudah usia dia Anda itu 18 tahun nikah, usia suaminya 30-an ya, lebih ya. Dan dia merasa toxic relationship semua gitu, tidak happy lah intinya, merasa terpenjara. Dan dia merasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan dirinya, dan sekarang dia menemukan keluarga yang happy, bahagia. Mungkin perayaan Natal bagi dia, Tuhan hadir menyelamatkan keluarga untuk dia.
poinnya itu. Dan hari ini gereja PGI dan juga KWI sepakat untuk mengusung tema Natal apa? Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yang hadir di sini siapa yang sudah berkeluarga ini? Banyak ya? Siapa yang masih jomblo? Lali dia. Baru ya? Oh, oke. Jadi lupa. Baru penyelesaian ini. Dulunya boleh berjalan loh. Itu baru ingat ya. Siapa yang masih jomblo? Saya temani. Ya. Saya jomblo forever. Wah, semoga ya. Amin amin. Nah, saya harus menyampaikan homili terkait Allah hadir menyelamatkan keluarga. Jadi Anda mendengar khotbah tentang keluarga dari seorang jomblo. Ya, orang ini teori prakteknya nol. Nah, gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan 3 hal, ya, 3 fakta. Wah, saya nyiapkan di sini. Wah, ya, PowerPoint 3 SKS. Ya, kurang lebih khotbahnya 3 jam. Ya, nanti pulang jam 3 atau jam 5. MC-nya kuat, ya, 3. Nah, saya akan menyampaikan 3 fakta realita. Kita berrefleksi dari situ. Fakta yang pertama, Bapak Ibu Saudara saya terkasih, Allah itu maha segalanya. Benar? Yakin? Maha kuasa atau lagi? Maha tahu, maha esa, maha segalanya. Nah, tetapi fakta realitanya ketika Allah hadir ke dunia, Dia memilih dengan cara apa? Dia lahir melalui dan di dalam keluarga. Benar deh? Kalau kita berpikir lebih jauh, ya, bisa nggak Allah hadir Pak Betundu, Pak Betundu benar? Tiba-tiba. Nah juga gitu ya. Bisa nggak sih? Bisa, dia mahal loh. Allah bisa hadir juga dalam bentuk kayak avatar, gitu bisa ya? Bisa. Allah hadir juga dalam bentuk malaikat juga bisa. Tetapi fakta pertama adalah Allah hadir memilih Maria menjadi ibunya, meminjam rahim Maria, dan memilih Yosef menjadi bapaknya. Allah hadir melalui keluarga. Maka ini fakta yang luar biasa bagi saya. Berarti Allah menghargai institusi keluarga. Maka tepuk tangan untuk keluarga-keluarga. Yang jomblo-jomblo jangan takut berkeluarga. Yang baru pengantin baru, senyumnya aja. Hadir melalui keluarga. Dan bisa dibayangkan pada waktu itu Maria usianya berapa itu? Belasan tahun ya. Usianya 16 tahun ya. 16 tahun pada waktu itu, dan malaikat datang menjumpai Maria. Kita ngomongnya malaikat Gabriel membawa kabar gembira dan sukacita. Kita mikirnya bagi Maria, ya. Bayangkan Maria sudah tunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Saya bayangkan pada waktu itu mikir preweddingnya gimana, nanti akan menikah bersama Romo Erwin, wah itu kemudian enggak. Kemudian gerejanya di mana, kemudian kurnya dengan dari Panti Rapi, gerejanya Mbak Lili, bayangkan dulu gitu ya Mas, ketika mau menikah gitu kan, sudah pikirnya, oh iya. Dan Yosef pun juga, dan tiba-tiba kamu mengandung, mengandung, bisa bayangkan, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Kalau bisa Tuhan jangan datangi aku, cari Maria yang lain, Maria lain. Saya sama Maria siapa?
Marisa, Maria gitu ya. Jangan Maria itu enggak, aku memilih kamu Maria. Maria Sinta. Oh iya, kamu Sinta. Tidak mudah bagi Maria. 16 tahun. Dan dia gimana nanti aku akan ngomong dengan yang namanya Yosef. Gimana pas ngomong gitu kan? Dia kan bergulat bertanya. Aku belum bersuami Tuhan gitu ya. Ya. Tapi setelah itu Maria mengatakan, apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Enak ngomong itu. Nah itu kan Maria berjuang sendiri kan. Nah itu. Dan juga bayangkan nih yang cowok-cowok itu, bayangkan pada waktu itu jenengan sedang tunangan dan tunanganmu itu hamil tanpa support dari kamu. Wah, bisa bayangkan? Percaya nggak? Aku hamil dari Roh Kudus? Nggak mungkin. Roh Kudus itu kan. Yusuf pun juga diam-diam mau meninggalkan Maria, tetapi dalam mimpi dia ditemui oleh malaikat dan jangan tinggalkan Maria. Ambillah Maria sebagai istri. Nah itu teks perikop itu paling disukai oleh para pelatar. Jadi kalau para pelatar, saya mendampingi para pelatar di gedungan, kadang para pelatar itu galau. Dari Romo tidak. Kemudian dia harus membaca kitab suci, pokoknya yang dibaca pertama itulah tanda dari Tuhan. Wah, dia senang sekali kalau membaca perikopnya Yusuf itu. Bukan itu, ambillah Maria sebagai istri. Ini Romo, ini Tuhan berkata pada saya. Nah, akhirnya Fatar itu keluar, ngambil Maria yang lain. Gitu, legitimasi. Saya ingin mengatakan bahwa Yusuf pun juga nggak mudah menerima itu, tapi akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, ya, ketika hidup berkeluarga pun saya juga ya kabar gembira berikannya. Setelah 1 minggu itu masih dalam rangka masih honeymoon, apa namanya? Masih ya. Ketika jatuh ada dia tak turun, ya, gitu kan. Tapi kalau sudah 5-10 tahun masih itu berapa tahun kan? 20 tahun itu ya, istrinya dari Asia kan? Oh iya. Kan beda kalau jatuh itu, daga 2 gitu ya, beda. Tetapi ya itu, ya, saya mengatakan bahwa sebelum masuk itu, nah ini Allah hadir melalui Maria yang telah mengatakan ya, dan Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bagi tenaga medis, bagi kita semua yang hadir di sini di rumah sakit ini, ya. Setiap pasien bukan hanya individu biologis, tetapi bagian dari seluruh keluarga. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, ketika orang datang ke sini, itu membawa aura apa? Yang pasti bukan aura kasih, karena aura kasih sudah diambil RK. Aura negatif pasti ya, sakit, benar. Kemudian tidak ada harapan, kemudian pasti mikir nanti biayanya gimana yang bagian kasar ya, bisa dicicil enggak? Gitu kan? Kita harus kerja, harus ngomong ke dia mereka, tapi juga harus tanggung jawab gitu kan. Itu kan berbulan di sini. Ya. Dan ketika satu orang dibantu, ada sekian keluarga di sana. Dan satu orang itu juga sakitnya satu orang, keluarga yang juga sakit. Sembuhnya satu orang, juga sembuh bagi keluarga. Maka saudara-saudara terkasih, kita punya panggilan untuk juga pertama tuh hadir untuk keluarga kita masing-masing, dan yang kedua saya mengajak kita hadir untuk membawa aura kasihnya, aura positif tadi. Kita ambil kita ambil aura kasihnya, kita ambil kasihnya, kita ambil positifnya. Bagaimana kita menjadi
pewarta harapan, ya. Kita merawat satu orang, sebenarnya kita menyentuh kehidupan banyak orang. Kita bisa membantu mengatakan baik, ya. Kalau kasar saya itu kata-katanya baik atau ketus ya? Baik ya. Harus bayar? Enggak. Oke, Bu. Ingin bisa gitu ya. Gitu kan? Ya. Itu menjadi harapan, pembawa harapan, pembawa semangat, pembawa kehidupan bagi satu orang itu dan bagi keluarganya. Maka tepuk tangan untuk Anda semua yang bekerja di sini. Itu fakta yang pertama, Allah hadir melalui keluarga. Fakta yang kedua, dua SKS, ya. Fakta yang kedua, Yesus membuat mukjizat berapa kali, Bapak Ibu, saudara-saudari? Banyak kali ya, banyak kali. Yang masih diingat mukjizat Yesus apa? Nah, menariknya adalah Yesus membuat banyak mukjizat, tetapi mukjizat yang pertama kali dilakukan Yesus di mana? Di Kana, perkawinan di Kana, di dalam keluarga. Ya. Saya yakin pada waktu itu Yesus belum ingin ya, pokoknya belum ingin. Maka saatku belum tiba, wah, Ibu Maria atau ya, ya, gitu. Ini keluarganya sudah kehabisan air, bukan kehabisan anggur. Kamu harus mengubah anggur menjadi air, air menjadi anggur. Ya. Bu, saatku belum tiba, buatlah sesuatu untuk keluarga ini. Dan akhirnya Yesus melakukannya itu, membuat mukjizat air menjadi anggur, membantu keluarga. Mukjizat yang pertama. Maka saya betapa Allah itu mencintai keluarga. Maka tepuk tangan untuk keluarga. Ya. Nah, refleksi saya adalah ini. Bagi para tenaga medis, bagi kita semua, ya, kita sering hadir ketika anggur habis. Ya. Dalam keluarga, saat harapan menipis, saat diagnosa berat datang, saat keluarga berada di titik paling rapuh, saat uang habis, gimana nanti? Pernah nggak disabati kayak gitu? Sering. Gimana ya Bang? Sawahnya udah habis gitu ya. Kita itu kayak kecil lagi, seandainya Tuhan, saya itu punya uang tak kasih, tapi kehadiran kita, sentuhan profesional kita dan manusia kita sering menjadi sarana mukjizat kecil, penguatan, pengharapan, bahkan damai di tengah ketidakpastian. Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Mungkin kita kehabisan anggur cinta kasih. Mungkin kita kehabisan anggur pengampunan. Mungkin kita kehabisan anggur finansial uangnya. Tuhan hadir menyertai kita. Hanya kadang-kadang Tuhan, kapan kamu hadir, gitu kan? Kadang-kadang itu Tuhan itu bercanda di titik-titik terendah ketika harus bayar utang. Gusti, gimana ini? Kadang kita mengalami situasi itu. Dan saya sebagai Romo, sebagai konselor, psikolog, sering juga didatangi. Romo, saya itu kurang apa Romo? Saya itu sudah rajin berdoa, novena setiap hari, doa rosario sebelum tidur. Semua doa-doa di puji syukur saya hafal. Ke Gua Maria, pokoknya semua gua Romo saya kunjungi. Gua Gong, gua Sarawak. Tapi kok saya hadapi kayak gini Romo? Doa-doa saya gak kunjung tiba. Kemudian ada saat di mana seperti itu. Makanya yakinlah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang hadir dalam peristiwa di Kana juga hadir dalam keluarga kita. Amin. Kalau tidak diberi hari ini, ya mungkin besok. Kalau bisa sudah diberi,
Mungkin lusa dulu, lusa belum diberi, mungkin minggu depan nggak diberi, bulan depan nggak diberi, mungkin Tuhan lupa tahun depannya. Tuhan tidak pada waktunya ini. Ya, amin. Amin. Tuhan hadir dalam saat-saat yang kadang kita merasa benar-benar kehilangan harapan, saat krisis, saat rasanya itu nggak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Amin. Yang terakhir, bisa tidak salah lagi karena makanan sudah tersedia. Udah kosong itu tadi. Oh, ya tidak ya. Yang terakhir, fakta yang ketiga ini, ketika Yesus mau wafat di kayu salib, apa yang dikatakan? Di situ ada Maria dan Yohanes. Masih sempat-sempatnya Yesus mengatakan kepada Maria, Ibu, ini anakmu. Kepada Yohanes, ini ibumu. Bagi saya, dia masih mengingatkan relation keluarga itu. Keluarga tidak hanya hubungan darah, tetapi keluarga yang lebih luas lagi. Maria dan Yohanes bukan anaknya Maria, tetapi biarlah saling menguatkan, saling meneguhkan. Dan saya meyakini bahwa rekan-rekan itu hampir semua waktunya, waktu meleknya itu hampir sebagian besar di mana? Di sini, di rumah sakit ini. Maka beberapa mengatakan ini keluarga kedua saya, ini sahabat saya, ini family saya juga. Maka kita juga memohon semoga kita pun merasakan juga kebersamaan, saling support dan mendukung. Amin. Ini saya nggak jelas ini istrinya, ini suaminya yang bekerja di sini, gitu ya. Pokoknya semuanya kelihatan keuangan semua itu bacanya gitu. Yang terus family. Allah ingin memperluas makna keluarga, tidak hanya hubungan darah, tetapi keluarga yang lebih luas. Keluarga Allah, keluarga bidang keuangan, keluarga terapi, keluarga yang saling support dan saling dukung satu yang lain. Itu yang saya katakan di situ. Panggilan dulu, ya. Menemani mereka dan bahkan mereka yang menjadi pasien yang hadir pada kita juga menjadi saudara keluarga kita. Kita punya hati, empati dan peduli juga. Maka saudara-saudara kasih, kita bersyukur pada Tuhan. Allah lahir untuk kita, Allah lahir untuk keluarga kita. Kalau kita kurang anggur, semoga Allah membuat mujizatnya untuk keluarga kita, dan kita pun juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi keluarga yang lebih luas. Amin. Tidak sampai 3 jam. Kita nyanyi bareng. Keluarga cemara itu apa? Gimana ya? Tapi jangan saya panas kok ya. Harta yang paling berharga apa ya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Musiknya mana tadi? Yang belajar itu ini kan? Oh enggak ada, baju sih. Ya. Notnya apa? Notnya kan. Harta yang paling berharga. Oke. Puisi yang paling bermakna
Oke, tepuk tangan untuk keluarga family bidang keuangan Rumah Sakit Pademangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Sudah terkasih, sekarang marilah kita berdoa agar Allah berkenan hadir dalam ruang kerja ini dan dalam komunitas ini, sebagaimana Yesus Sang Juru Selamat hadir dalam keluarga Nazaret. Semoga dalam rumah dan komunitas ini pun tinggal damai sejahtera Allah karena kehadirannya. Marilah kita akan ditani kehadiran Allah. Hadirlah di sini ya Allah, tinggallah di tengah kami. Bukalah hati kami, mata hati kami, agar kami melihat Engkau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat, agar kami merasakan kehadiran-Mu. Hadirlah di sini supaya kami hidup. Engkau fajar di pagi hari, terangilah mata kami. Tunjukkanlah wajah-Mu, berilah kami hidup-Mu. Dekatlah pada kami, agar kami hidup. Dari abad ke abad, Engkau selalu setia. Engkaulah Allah yang kudus, siapakah dapat melihat Engkau? Engkau sungguh Allah, bukan sekedar khayalan kami. Bila Engkau tak ada, apa gunanya kami hidup? Dalam Dikau kami hidup, dalam Dikau kami berada. Bukalah tangan-Mu agar kami mendapat makan. Jangan biarkan kami kembali menjadi debu. Berilah bumi ini wajah yang baru. Untuk semua manusia yang kaya dan yang miskin. Engkau lubuk segala hati, terang hati kami. Kami berseru kepadamu, hadirlah di sini. Di tempat ini jadilah damai-Mu. Di dalam rumah kami tinggallah damai-Mu. Tampakkanlah diri-Mu dan ciptakanlah damai. Bagi anak-anak kami jadilah masa depan. Jadilah Engkau masa depan bagi hidup kami di sini. Pada Engkau kami percaya, dalam Engkau yang hidup. Engkau tak pernah mengecewakan orang yang percaya padanya. Saya bersama petugas nanti akan memperbaiki ruangan dan silakan mendukungnya dengan menyanyikan lagu yang dinikmati.
saudara terkasih, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati umatmu, di lingkungan dan masyarakat sekitar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian bagi kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kami di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, ya Bapa, semoga kami semakin mengakui Allah sebagai Tuhan beserta kami yang berkenan menjadi manusia. Semoga dengan kelahiran-Mu membawa komunitas kami semakin dijiwai semangat pelayanan, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua anggota gereja kami, agar kami dapat saling melayani dan mendukung, sehingga komunitas kami sungguh menjadi gereja yang membahagiakan, menginspirasi, dan menyejahterakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa permohonan intensi kita masing-masing di dalam hati. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami, kami Kau kuatkan menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan surat yang kedua.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Seluruh kita dengan menyanyikan lagu Bapa-Bapa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus yang mencintai kita. Inilah Yesus anak domba Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tetapi untuk kesabaran saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kita doakan satu kali Salam Maria untuk mohon penyertaan Tuhan dalam karya pelayanan keluarga besar bidang keuangan rumah sakit Panti Rapih. Salam Maria penuh rahmat serta terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara saya terkasih, saya Romo Edwin ucapkan terima kasih boleh bersama dengan Anda Natalan keluarga, Natalan dan juga berkat untuk ruang di keuangan, bagian keuangan rumah sakit Panti Rapih. Terima kasih untuk semua panitia untuk Natalan ini. Kita beri tepuk tangan aplaus. Untuk yang membuat videonya keren sampai serapi ini. Untuk yang bagian LCD, wah, kemudian yang untuk lektor, lektris, pemazmur, kemudian organis, tepuk tangan untuk organis, dan kor paduan suara malaikat surgawi dari Jen. Tepuk tangan untuk baik. Nah, kita akan mohon berkat Tuhan. Nanti kita setelah itu acaranya nanti dia di Bandung sampai jam 5 sampai malam. Ya, oke. Kita mohon berkat, kita siapkan hati, kita hening sejenak. Ya. Bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi kita memelihara kita dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah lahir ke dunia meneguhkan kita dalam menghayati iman, harapan dan kasih sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan kegembiraan dan kekuatan hati dalam hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, mendampingi dan memberkati kita semua, keluarga kita, serta orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Warga suka suka
mengucapkan